Genas. Catatan saya kali ini berjudul PSI memang partai politik yang aneh. Begini, sahabat, aneh itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI artinya tidak seperti yang biasa kita lihat, dengar, dan sebagainya. Ajaib, ganjil. Keanehan adalah hal, keadaan, sifat sesuatu yang aneh, artinya tidak seperti yang biasa kita lihat, dengar, atau alami. Perilaku politik atau political behavior Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang akhir-akhir ini jadi sorotan publik mungkin juga lantaran kelihatan aneh. Mulai dari inisiatif interpelasi misalnya di Parlemen Jakarta, di mana arus besar atau mayoritas fraksi partai politik lain menolak. Sementara PSI sejak awal yang akhirnya diikuti oleh PDIP tetap bersikukuh untuk melaksanakannya. Kritik PSI yang terarah pada kebijakan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat kerap dianggap melawan arus. Dan lantaran itu, oleh sementara kalangan dianggap bikin gaduh dan aneh. Barusan terjadi adalah soal pamitnya Samara Amani misalnya. Lalu baru-baru ini diikuti lagi dengan isu otokritik atau kritik terhadap diri sendiri dari Anggara Wicitra Sastro Amijoyo, biasa dipanggil Bro Ara, yang ketua fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta. Bro Ara mengkritik Dewan Pimpinan Pusat atau DPP partainya sendiri terkait strategi komunikasi politik. Nah, menyikapi anggapan bikin gaduh seperti itu, yang jadi menarik adalah tanggapan dari Raja Juli Antoni PhD, biasa dipanggil Bro Tony, yang sekretaris Dewan Pembina atau Sekwanbin istilahnya di PSI. Ia justru mengakui bahwa PSI memanglah partai yang aneh. Begini kata Bro Tony, PSI memang partai aneh. Ada pengurusnya yang keluar, si Samara, pamit kok baik-baik, buat video perpisahan segala, merangkum kenangannya selama di PSI yang membuat mewek atau menangis dirinya, dan banyak kader PSI. Mestinya berantem dong, tidak mengikuti tradisi partai-partai lama. Ini yang gagal dipahami oleh Pak Fahri Hamzah yang keluar partai karena berantem. Malah ngotot bilang PSI didirikan bukan untuk jangka panjang. Ya sudahlah, kita doakan Bang Fahri Hamzah panjang umur, bisa lihat panjang umur perjuangan PSI. Begitu ujar Bro Tony. Ya sahabat, perilaku politik PSI ini memang tampak aneh jika diperhadapkan dengan kebiasaan atau tradisi parpol-parpol tua di negeri ini. Aneh lantaran di luar kebiasaan, di luar pakem tradisi praktek politik parpol lain yang lebih senior. Saat menanggapi otokritik dari Bro Ara yang notabene adalah kader partainya sendiri, Bro Tony merespon begini, tidak ada yang aneh. Debat dan kritik adalah ciri khas PSI yang dibangun berdasarkan prinsip demokratis dan egalitarianisme. Jadi, saran, kritik, dan berdebat keras itu adalah hal biasa di PSI. Justru aneh kalau hal seperti itu tidak terjadi di PSI. Begitu kata Bro Tony. Lanjutnya, dinamika harian di PSI ya begitu itu. Habis lebaran, ketemu dan ngobrol pasti clear. Itu cuma beda selera kader PSI dalam komunikasi dan artikulasi gagasan di ruang publik. Prinsip dan substansinya sama. PSI memperjuangkan politik kesejahteraan, politik bersih, dan politik keadilan. Nah, silakan cek. Semua pasti bekerja untuk 3 prinsip di atas tadi itu, kata Bro Tony. Malah Sekwanbin PSI itu yakin bahwa diskusi itu pula lah yang membuat PSI menjadi daya tarik dan pemikat di tengah masyarakat. PSI semakin kuat, jaringan PSI semakin kokoh dari Sabang sampai Merauke. Intinya sahabat, Sekwanbin PSI, Raja Juli Antoni PhD itu ingin menegaskan bahwa partainya selalu terbuka dengan diskusi antar kader. Tidak jadi soal ada beda pendapat antara kader satu dengan lainnya. Justru diskusi cerdas, kadang keras tapi tidak kasar, dalam dinamika organisasi seperti itulah yang membuat PSI memiliki daya tarik dan jadi pemikat di tengah masyarakat. Bahkan dia meyakini dengan adanya diskusi terbuka dan sehat, itu justru menunjukkan soliditas partainya. Memang bisa kita pahami kalau perilaku politik PSI yang seperti itu membuat sementara publik rada bingung. Lantaran memang fenomena demikian tidaklah lazim alias aneh.
dalam tradisi manajemen partai politik di Indonesia selama ini. Prinsipnya sahabat, kalau mau mengkritik ya mesti berani pula untuk dikritik. Itulah konsekuensi dari dialektika yang sehat. Yang penting adalah menjaga substansi kritiknya agar tetap argumentatif alias logis. Karena hanya lewat jalan itulah sintesa yang progresif bisa dilahirkan dan bakal membawa pembaharuan serta kemajuan. Tak ada soal dalam beda pendapat, tinggal saja perbedaan pendapat itu masuk dalam kancah dialektika, tesis versus antitesis yang terbuka dan mencerdaskan. Nothing personal, no hard feeling. Adu argumentasi itu bukanlah saling sikut, saling sikat secara fisik, maupun menyerang pribadi atau ad hominem. Misalnya seperti yang dialami Ade Armando belum lama ini, di mana ia jadi korban kebiadaban kaum otak tumpul dan berhati beku. Jadi kita melihat perbedaan pendapat antar kader parpol itu adalah hal yang biasa saja. Tak usah emosian lalu pakai berantem segala. Kalau begitu terus, ya kapan dewasanya politisi bangsa ini? Janganlah kita mengulang-ulang kelakuan politisi tua yang baperan itu. Kancah perpolitikan bangsa mesti diperbaharui. Dan pemicu pembaharuan itu kerap kali adalah pendapat-pendapat yang dianggap aneh oleh zamannya. Kata Bertrand Russell begini, "Do not fear to be eccentric in opinion, for every opinion now accepted was once eccentric." Jadi jangan takut dianggap aneh dalam berpendapat. Lantaran setiap pendapat yang kini diterima dulu juga pernah dianggap aneh. Nah, memang PSI partai politik yang aneh. Demikian catatan ringan saya tentang PSI, memang partai politik yang aneh. Kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di sesi berikutnya. Terima kasih.